Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah dan barokah sehingga kita dapat hidup dengan sehat aman dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya kami haturkan terima kasih kepada Bapak Penghimpun Mata Kuliah Kewarganegaraan Bapak Muslikan. Kami dari kelompok 3 tidak lain akan membahas tentang integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Apakah itu integrasi nasional? Integrasi nasional secara umum dapat diartikan sebagai proses penyatuan berbagai unsur dalam kehidupan masyarakat. Jadi integrasi nasional ini adalah penyatuan unsur suatu masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan harmonis. Tanpa adanya integrasi nasional, mungkin Indonesia ini sudah berpecah belah tanpa memandang latar belakang mereka. Integrasi nasional berarti menyatukan keberagaman dalam suatu identitas nasional. Integrasi nasional sangat penting untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa agar tidak terjadi perpecahan dalam kehidupan bernegara. Dimaksudnya seperti itu adalah sebagai warga Indonesia kita harus saling menyatukan unsur-unsur latar belakang tersebut dalam segi budaya, agama, maupun dan lain-lain. Ekonomi pun juga itu termasuk integrasi nasional. Selain itu, integrasi nasional juga erat berkaitan dengan konsep persatuan dan kesatuan. Tanpa adanya integrasi nasional, maka akan muncul potensi kondisi terpecah belah yang dapat mengancam keutuhan negara. Jadi Indonesia ini bisa bersatu ini karena integrasi nasional. Jikalau tidak adanya integrasi nasional, Indonesia mungkin akan terpecah belah karena egonya masing-masing. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa jenis-jenis integrasi nasional. Oke, integrasi nasional itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada integrasi politik, integrasi ekonomi, integrasi budaya, yang terakhir adalah integrasi nasional. Yang pertama adalah integrasi politik. Integrasi politik terkaitan dengan penyatuan dalam sistem pemerintahan dan kekuasaan negara. Hal ini mencakup kesepakatan terhadap ideologi negara, konstitusi, serta sistem politik yang berlaku. Jadi kalau unsur-unsur yang terkaitan dengan politik, integrasi politik ini kita menyatukan dalam segi seperti presiden dan bawahannya ataupun dengan partai-partai lainnya, karena selama itu masih bersatu dan tidak terpecah belah, maka Indonesia ini bisa bersatu dengan aman. Yang kedua adalah integrasi sosial. Integrasi sosial berkaitan dengan hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Integrasi ini mencerminkan adanya keharmonisan sosial dan toleransi antara kelompok. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita tidak sadar bahwasanya kita sudah melakukan yang artinya integrasi nasional. Contohnya dalam bermasyarakat. Ketika ada tetangga yang membutuhkan, kita saling menolong. Ketika ada kerja bakti, kita ikut
berpartisipasi. Nah, itu adalah contoh-contoh integrasi antara sosial. Jadi selama individu dan kelompok ini bisa bersatu, tidak melawan egonya masing-masing, maka akan mempererat persatuan. Setelah itu yang ketiga adalah integrasi budaya. Integrasi budaya merupakan penyatuan berbagai nilai, norma, dan tradisi yang ada dalam masyarakat sehingga terbentuk budaya nasional. Jadi di setiap suku, di setiap kan Indonesia ini kan berbagai suku-suku kan. Di antara suku-suku tersebut kita mempunyai ras dan budaya masing-masing. Contohnya suku Jawa kan ada yang budayanya kan seperti jaranan, setelah itu suku yang mana Kalimantan apa itu. Seperti itu kan contohnya, jikalau saling terpecah belah kita akan saling bermusuhan. Dan karena adanya integrasi ini, budaya ini, sehingga semua suku-suku yang ada di Indonesia ini saling bersatu dan bisa saja mengkolaborasi antara suku ini dan yang lain sehingga menjadi satu dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, yang terakhir, integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi berkaitan dengan pemerataan pembangunan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Jadi seperti yang ada bangunan-bangunan SPPG dan yang lain-lain, rumah sakit, itu kan integrasi ekonomi berkaitan dengan yang pemerataan pembangunan. Jadi yang atas itu juga, yang bawah itu melapor, yang atas juga menindak. Adanya keterkaitan ekonomi dan ada sumbangan-sumbangan, mungkin ada yang dari PT-PT yang lainnya seperti itu. Contohnya adalah tol. Tol itu mungkin ada campur tangannya dari PT Gudang Garam kan. Nah, itu contoh kecilnya. Jadi ada keterikatan antara yang atas dan yang di bawahlah PT-PT. Mungkin cukup sekian, akan dilanjutkan dari teman saya. Sekarang kita masuk pada pembahasan integritas nasional. Integritas nasional itu sangat penting dalam sebuah negara. Karena tanpa integritas itu, rasa persatuan dan kesatuan pasti akan hancur atau tidak ada. Misalnya dalam negara Indonesia ini kan terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, bahasa, budaya, maupun agama. Dan jika masyarakat itu tidak mengamalkan integrasi, maka negara Indonesia ini pasti akan bubar dan tidak akan menjadi negara kesatuan. Dan maka dari itu, tujuan integrasi ini yang pertama adalah untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Integritas nasional itu memastikan seluruh wilayah dan masyarakat untuk tetap bersatu dalam sebuah negara. Akan tetapi, jika masyarakat itu tanpa integrasi, maka akan memicu perbedaan dengan melakukan gerakan separatis atau keinginan untuk memisahkan diri. Misalnya, seperti dahulu ada gerakan Aceh Merdeka seperti itu, atau Operasi Papua Merdeka. Ya seperti itulah. Yang kedua, itu mencegah terjadinya konflik sosial. Dengan adanya berbagai keragaman suku bangsa, bahasa, ras, budaya, maka dalam sebuah masyarakat pasti akan menimbulkan konflik. Nah, namun dengan mempelajari integrasi ini, masyarakat pasti akan lebih menghargai dan belajar toleransi. Dengan kedua itu, konflik yang ada dalam masyarakat pasti dapat dicegah ataupun diminimalisir agar konflik itu tidak semakin membesar.
Yang ketiga adalah rasa nasionalisme. Memperkuat rasa nasionalisme. Integrasi nasional adalah menimbulkan rasa cinta dan tanah air dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dengan itu, masyarakat lebih mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan, dan misalnya lebih akan mengikuti gotong royong ataupun kerja bakti daripada tujuannya sendiri yang akan misalnya main game seperti itu. Yang keempat, mendukung pembangunan nasional. Nah, pembangunan nasional itu dibutuhkan dukungan masyarakat agar pembangunan itu berjalan lancar dan stabil. Jika masyarakat terintegrasi dengan baik, maka kerjasama pasti akan terjalin dan berjalan lancar. Yang kelima, menciptakan kehidupan yang harmonis. Integrasi membuat masyarakat lebih rukun, saling menghormati, dan bekerja sama. Kehidupan yang harmonis pasti akan membuat di lingkungan masyarakat lebih damai dan nyaman. Lalu, kesimpulannya adalah tanpa integrasi nasional, keberagaman yang seharusnya menjadi kekayaan bangsa justru bisa berubah menjadi sumber konflik dan perpecahan. Lalu, yang keempat ini, setelah mempelajari integrasi nasional, sekarang kita akan masuk bab disintegrasi. Disintegrasi adalah kebalikan dari integrasi nasional. Kalau integrasi tadi membahas tentang proses untuk penyatuan dan kesatuan, kalau ini ada kebalikannya yang menjadi prosesnya perpecahan dalam masyarakat ataupun dalam keutuhan negara. Yang pertama, penyebab disintegrasi nasional ini yang pertama karena adanya ketidakadilan sosial dari pemerintah maupun pihak yang lain. Misalnya ketimpangan ekonomi ataupun perlakuan yang tidak adil dapat menimbulkan rasa kecewa atau memicu perpecahan. Misal harga beras di Jawa sekilo 15.000, di Papua harga beras 1 kilo bisa sampai 50.000. Itu kan ketimpangan ekonomi yang secara nyata. Nah, itu harus dapat penanganan dari pemerintah agar segera diperbaiki. Yang kedua, konflik antar kelompok. Perbedaan suku, agama, atau kepentingan yang tidak dikelola dengan baik selalu akan menimbulkan pertentangan. Ketiga, lemahnya rasa nasionalisme. Jika masyarakat lebih mementingkan kelompoknya ataupun pribadi, maka persatuan akan mudah goyah karena tidak ada rasa persatuan dan kesatuan dalam jiwa masyarakat. Dengan itu pasti akan lebih mudah rontok atau mudah runtuh dalam sebuah negara. Nah, untuk mengatasinya, mereka dalam masyarakat harus mengamalkan nilai-nilai toleransi dan persatuan dan menjunjung tinggi atau menegakkan keadilan sosial. Lalu menghargai keberagaman yang telah ada. Seperti tadi ada suku, bangsa, ras, budaya, ataupun yang lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika integritas nasional di Indonesia dan tantangan integritas nasional. Nah, dinamika itu adalah proses perubahan atau perkembangan. Nah, dinamika itu tadi adalah perjalanan bagaimana Indonesia berusaha tetap satu dari waktu ke waktu. Nah, dinamika integritas nasional Indonesia itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu adalah penyatuan wilayah pasca kemerdekaan. Nah, apa itu
penyatuan wilayah pasca kemerdekaan, yaitu adalah dulu wilayah kita itu belum seutuh sekarang, masih ada klaim dari pihak Belanda. Nah, setelah pemerintah berjuang menyatukan dari Sabang sampai Merauke secara hukum dan fisik, akhirnya Indonesia itu menjadi seperti sekarang. Nah, contohnya itu kayak Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menegaskan bahwa laut di antara pulau-pulau kita adalah milik Indonesia, bukan perairan internasional. Untuk poin kedua yaitu perkembangan sistem pemerintahan dan demokrasi. Nah, maksudnya dari itu adalah kita itu pernah gonta-ganti sistem dari sistem parlementer ke presidensial supaya ketemu cara yang terbaik untuk mengatur negara yang beragam ini. Contoh dari poin itu adalah perubahan dari sistem pemilu yang dulu dipilih DPR, sekarang kita bisa mencoblos langsung presiden dan wakil presiden. Untuk poin ketiga dari dinamika itu adalah penerapan otonomi daerah. Nah, apa itu penerapan otonomi daerah? Yaitu adalah singkatnya, dulu semua diatur oleh pusat atau Jakarta. Nah, sekarang daerah itu punya hak buat mengatur rumah tangga sendiri supaya pembangunan lebih merata. Contohnya dari penerapan otonomi daerah itu adalah pemerintah daerah punya wewenang membuat atau membuat peraturan daerah atau perda sendiri yang sesuai dengan adat atau kebutuhan warga lokalnya. Untuk poin keempat dari dinamika tadi adalah pengaruh globalisasi terhadap budaya. Nah, itu maksudnya adalah masuknya budaya luar yang membuat kita harus pintar-pintar memilah dan memilih mana yang bisa bikin kita maju dan mana yang malah kita bikin lupa jati diri kita. Contohnya sekarang yaitu adalah anak muda sekarang jago bahasa asing tapi tidak jago dalam bahasa sendirilah, atau anak muda itu lebih jago budaya asing tapi budaya kita kayak batik dan sejenisnya itu ya lupa. Yang selanjutnya pembahasannya yaitu tantangan integritas nasional. Tantangan itu adalah hambatan atau masalah. Itu adalah hal-hal yang bisa membuat persatuan kita goyah kalau tidak dijaga. Nah, tantangan sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama itu adalah tantangan globalisasi dan budaya asing. Maksudnya itu adalah gaya hidup luar negeri kadang tidak cocok dengan nilai-nilai kita seperti sopan santun atau gotong royong mereka. Contohnya yaitu anak-anak sekarang itu lebih kenal artis K-pop atau Hollywood daripada pahlawan nasional atau tarian tradisional daerahnya sendiri. Untuk tantangan yang kedua yaitu ada kesenjangan ekonomi antar daerah. Nah, itu adalah kalau satu daerah maju banget tapi kalau daerah lain tertinggal, bisa muncul rasa cemburu yang bikin persatuan retak. Contohnya sekarang itu ada perbedaan fasilitas sekolah atau rumah sakit yang mewah di Jawa, tapi sangat terbatas di daerah pedalaman seperti Papua dan Kalimantan. Untuk tantangan yang ketiga yaitu konflik sosial dan SARA. Artinya gesekan karena perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan yang dipicu rasa tidak toleran. Contohnya seperti keributan antar suku hanya karena masalah sepele. Atau karena kesalahpahaman di pasar yang merembet ke isu agama. Untuk tantangan yang keempat yaitu adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Yaitu berita bohong di internet itu sangat cepat bikin orang marah dan saling benci sebelum tahu faktanya. Contohnya yaitu munculnya berita palsu di grup WhatsApp, Instagram, dan lain-lainnya. Yang selanjutnya yaitu melemahnya
rasa nasionalisme, yaitu mulai hilangnya rasa cinta dan bangga terhadap negara sendiri. Contohnya yaitu memilih membeli produk luar negeri daripada produk lokal, atau tidak peduli saat ada masalah besar yang menimpa negara. Nah, itu dia tadi dinamika dan tantangan. Sekian, terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita akan membahas esensi dari integrasi nasional itu sendiri. Inti utama dari integrasi nasional adalah menyatukan perbedaan yang ada untuk dijadikan kekuatan di suatu negara. Bukan hanya agar tidak terjadi konflik antar perbedaan tersebut, tapi untuk menyatukan tujuan dan menguatkan suatu negara. Jadi setiap warga negara, meskipun berbeda-beda, itu harus memiliki rasa saling memiliki. Kita itu harus berpikir, oh kita ini satu negara loh. Kita ini masih sedarah, sehubungan gitu loh. Jadi jangan sampai Indonesia ini terpecah belah. Jadi kesimpulan materi yang kita bahas pada hari ini adalah integrasi nasional itu sangatlah penting. Mengapa sangat penting? Analoginya seperti ini. Di suatu band atau orkestra, itu ada penyanyi, ada drummer, ada gitaris, ada piano. Ini semua itu menggunakan alat musik yang berbeda-beda. Tapi bayangkan kalau mereka bermain sendiri-sendiri. Pasti didengar itu tidak enak. Kecuali kalau mereka bermain sesuai harmoni dan tujuan yang sama. Pasti lagu yang dihasilkan itu terdengar lebih enak gitu didengar. Jadi pentingnya integrasi nasional itu di situ. Agar perbedaan yang ada di suatu negara itu tidak menghambat dan menjadi perpecahan bagi suatu negara. Dengan segala dinamika dan tantangan yang ada, semua warga negara Indonesia itu harus berperan aktif untuk menjaga keberlangsungan dan kesatuan negara ini. Mungkin cukup itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.